Halo, shalom, sesuatu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya setiap kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur bisa ada di small group kita pada hari ini. Mari kita akan segera memulai small group kita dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Ini adalah hari yang luar biasa karena Engkau boleh kumpulkan kami kembali untuk ada di small group kami di tempat ini. Dan saatnya kami akan memulai small group kami. Oleh karena itu kami meminta anugerah-Mu dicurahkan dalam hidup kami, sehingga kami semua pada hari ini boleh menikmati firman yang hidup melalui small group yang ada, yang sebentar kami akan pelajari melalui pesan video ini. Beracaralah bagi kami semuanya, kami siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Selain kasih Tuhan, kita bersyukur kita ada di small group kita hari ini. Amin. Nah, small group kita kali ini akan mengambil sebuah tema yaitu bertobat dan melunakkan hati Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama tema kita pada hari ini. Dua, tiga. Bertobat dan melunakkan hati Tuhan. Selain kasih Tuhan, tidak dapat disangkali bahwa manusia itu seringkali mengeraskan hati. Ya, manusia itu susah diberitahu. Kita suka ngeyel, suka membantah, dan kita ini suka berontak kepada Tuhan. Kadang ketika diajak untuk kita mencari Tuhan, yang terjadi justru kita lebih sering untuk pergi mencari pertolongan lewat dukun-dukun, orang-orang pintar, ya, dengan harapan mereka bisa menolong kita. Dengan harapan mereka bisa membuat kita itu berhasil dalam usaha, dalam rumah tangga, anak-anak juga bisa sehat. Ini konon seperti ini yang terjadi, ya. Padahal kalau kita boleh jujur, mereka-mereka semua itu orang-orang pintar yang kita mintain tolong, bukankah mereka itu juga orang biasa? Sama seperti kita. Mereka juga punya kelemahan sama seperti kita. Nah, hal yang sama ternyata di Alkitab juga pernah terjadi. Zaman Raja Yehuda ada seorang bernama Manasye. Raja Manasye sama, ya. Meskipun Manasye ini punya seorang papa yang takut akan Tuhan, tapi ternyata Raja Manasye tidak meneladani, tidak mencontoh kehidupan dari papanya. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar dari Raja Manasye, ya, yang punya pengalaman hidup. Pertama dia berontak, ya, dia gagal, dia dihajar Tuhan, dan akhirnya Raja Manasye ini bertobat dan melunakkan hati Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan sama-sama membaca dua Tawarik pasal yang ke-33 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Ini panjang, ada 20 ayat, tetapi perlu untuk dibaca supaya kita bisa memahami kisahnya. Dan saya berdoa ketika sudah membaca firman Tuhan ini, saudara akan punya pengertian dalam hidup saudara. Saya berdoa ketika saya membaca dan kita semua membaca ayat-ayat ini, saudara mulai terbuka hati saudara dan Anda akan memutuskan untuk bertobat dan melunakkan hati Tuhan. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan berkata demikian 2 Tawarik 33. Kita mulai dari ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun
sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan. Mengelilingi Ofel, tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walau demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya, dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung, sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya
Semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, demikianlah kehidupan Raja Manasye. Saya berkata kehidupan Raja Manasye itu merupakan sebuah cerminan atau sebuah ilustrasi tentang bagaimana kehidupan manusia pada umumnya, termasuk kehidupan kita. Kita seringkali membangkang, kita memberontak. Diajak mencari Tuhan, kita justru menyembah berhala. Mungkin Anda tidak menyembah patung, ingat. Pekerjaanmu seringkali juga bisa membuat itu semua menjadi berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang menjauhkan saudara daripada Tuhan. Apa yang membuat Anda lebih tertarik daripada Tuhan, itulah berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang membuat kita tunduk kepadanya, melebihi tunduk kita kepada Tuhan. Diajak berdoa, diajak sembahyang, kita milih kerja, itu berhala. Ya, kita diajak sembahyang, tapi kita lebih menuruti keinginan anak kita. Jalan kemana? Itu berhala. Ya, apapun yang membuat kita ini lebih tunduk kepadanya dan bukan kepada Tuhan, itu namanya berhala. Apapun yang mengikat hati kita, apapun yang mencondongkan diri kita selain kepada Tuhan, itu namanya berhala. Nah, pelajaran yang kita dapat dari kehidupan Manasye adalah penyembahan berhala itu merugikan diri sendiri. Ya, Anda akan rugi loh ya, karena engkau menyembah berhala. Ya, engkau mengutamakan apapun lebih daripada Tuhan. Yang kedua, menyembah berhala itu membuat orang itu hilang akal sehat. Jadi sudah gak sehat pikirannya. Sudah bisa lihat seorang sekelas raja. Ya, di sini belum ada raja kan. Ini orang sekelas raja bisa hilang akal sehatnya. Dia bisa rela mengorbankan anaknya untuk dibakar. Ya, itu namanya sudah gak wajar, saudaraku. Mungkin saudara tidak membakar anak saudara, tapi saudara nggak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan anak saudara karena engkau bisnis, engkau mengutamakan uang, itu sudah kehilangan akal sehat. Ya. Anda diajak berdoa, sudah nggak mau, nggak sempat, Anda lebih memilih kepada pekerjaan, itu sudah nggak sehat, saudara. Oke? Anda lebih mengutamakan pekerjaanmu, hobimu, kesenanganmu, itu nggak sehat. Dan yang ketiga, penyembahan berhala itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Alkitab berkata, itu menyakiti hati Tuhan. Ya, karena engkau menyakiti hati Tuhan, maka itu berarti kita menjadi musuh Tuhan. Nah, karena itu pelajaran hari ini adalah kita belajar dari kehidupan Manasye. Dan kita juga melihat dan mengenal bagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh Manasye adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika Manasye meninggalkan Tuhan, Tuhan hajar dia. Tuhan kirimkan panglima-panglima Raja Asyur. Tangkap dia, jadi tawan. Tetapi satu hal yang menarik dari kehidupan Manasye adalah di dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dalam keadaan terdesak ini, ia, yaitu Manasye, berusaha melunakkan hati Tuhan. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dan berdoa kepadanya. Firman Tuhan berkata, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan akhirnya, saudaraku, dalam ayat 13 bagian terakhir dikatakan, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Amin. Nah,
hal yang perlu kita lakukan jika kita saat ini sedang berada di situasi kehidupan seperti yang dialami oleh Manasye, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah bertobat. Ayo kita bertobat, yuk kita mengakui kesalahan kita. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Amin. Kita bisa saja salah, tapi kalau kita mau bertobat dan mengakui kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Amin. Yang kedua, ya, setelah kita menyadari, yang kedua, mari kita melunakkan hati Tuhan. Melunakkan hati Tuhan itu artinya Anda berusaha untuk melembutkan hati Tuhan. Membuat hati Tuhan tersentuh kepada saudara. Dulu Tuhan marah dengan saudara, tapi sekarang sudah berusaha untuk melunakkan hatinya. Bagaimana caranya kita bisa melunakkan hatinya Tuhan? Oh, kita minta ampun sungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya seperti orang yang coba ngambil hatinya Tuhan. Jika perlu, ambil doa dan puasa. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Minta kemurahan-Mu Tuhan. Jadi ini namanya melunakkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, yang pertama bertobat, yang kedua melunakkan hati Tuhan, dan yang ketiga, ubah cara hidupmu. Kalau tadi ada menyembah berhala, sekarang ubah cara hidupmu. Mulai cari Tuhan. Mulai andalkan Tuhan. Mulai beribadah kepada Tuhan. Mulai lebih mencondongkan hatimu kepada Tuhan. Belajar untuk komitmen dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara melakukan 3 hal ini, bertobat, melunakkan hati Tuhan, dan engkau mengubah cara hidupmu, maka saudara akan melihat seperti Tuhan menjawab dan mengubah kehidupan daripada Manasye. Saya percaya saudara juga akan mengalami hal yang sama. Amin. Tuhan akan mengabulkan doamu. Tuhan akan mendengarkan permohonanmu. Dan Tuhan akan membawamu kembali kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jangan cuman yes waktu dengar pelajaran, tapi pulang tidak mau praktek. Ayo ubah cara hidupmu. Perubahan akan terjadi ketika engkau memutuskan untuk berubah. Tapi kalau engkau berkata cuma yes, ya bagus, tapi engkau nggak berubah, tidak pernah terjadi perubahan. Karena itu, kunci penting hari ini yang kita pelajari adalah bertobat, lunakkan hati Tuhan, dan ubah cara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Tuhan, pelajaran ini biar menyentuh dan mengubah hidup kami. Bertobat dan melunakkan hati Tuhan, biar menjadi kerinduan hati kami semua. Sebab Tuhan merancang bagi kami kehidupan yang berhasil, yang diberkati sesuai dengan caranya Tuhan. Biar pelajaran hari ini jadi berkat buat kami semuanya. Sekarang kami akan sharing, biar di sharing kami hari ini Tuhan melembutkan hati kami. Dan kami memutuskan untuk mengikuti caramu, bukan cara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudara. Kita ada di penghujung dari small group kita. Ini waktunya kita akan masuk dalam sharing. Untuk sharing yang pertama, apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini? Silahkan dibagikan. Dan yang kedua, apa komitmen saudara? Ingat komitmen ya. Ya, ini waktunya kita memutuskan apa komitmen saudara melalui pelajaran yang sudah dapatkan di small group hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.